Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Indah Rahmatul Utami dari tingkat 2B dengan NIM 234210818. Di sini Indah akan melakukan tindakan asfiksia pada bayi baru lahir dengan cara resusitasi. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Indah yang bertugas pada siang hari ini. Di sini kita akan melakukan dikarenakan ibunya mengalami masalah kehamilan dan juga nanti bayinya akan mengalami asfiksia, yaitu sesak napas. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan melakukan resusitasi pada bayi Bapak Ibu. Tapi tindakan ini akan bayinya akan merasakan sedikit ketidaknyamanan, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan minimalisirkan masalah ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak Ibu setuju? Ada yang Bapak Ibu tanyakan? Jika tidak, Bapak Ibu saya isi informasinya terlebih dahulu. Kalau begitu saya izin mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Cuci tangan. Bapak Ibu, karena bayinya sudah lahir, maka kita akan melakukan pemotongan karena sudah lahir. Nanti kita akan melakukan pemotongan tali pusat. Itu kita jangan tutup semuanya, kita lihat dada, kita lihat untuk pemotongan tali pusatnya. Lalu kita potong tali pusatnya. Dikarenakan bayinya tonus ototnya tidak kuat, nangisnya tidak kuat, lalu bayi membiru, maka kita akan melakukan asfiksia. Kita keringkan terlebih dahulu. Jangan menutup dada, pastikan bayinya tetap hangat, masuk ikan kotor. Lalu setelah itu kita bawa bayi ke tempat yang datar dan yang sudah dihangatkan dengan lampu, dan meletakkan bayi dengan posisi menghidu. Kita hangatkan bayi. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada bayi. Lakukan pengecekan. Lakukan pengecekan pernafasan dan nadinya. Kita cek, ternyata pernafasannya kurang dari 40 dan nadinya kurang dari 100. Maka kita akan lakukan penyedatan.
kita akan mengambil penyedatan di mulut dan hidung bayi. Di mulut 5 cm dan tidak boleh lebih. Lalu di hidung 3 cm. Dan kita tidak boleh melakukannya lebih dari 3 cm di hidung dan 5 cm dari mulut, karena akan menyebabkan henti nafas dan kemungkinan henti jarum lidah. Setelah itu kita cek pernapasan dan nadinya. Kita cek kembali. Setelah kita cek, ternyata pernapasannya masih kurang dari 40 dan nadinya kurang dari 100. Maka kita akan melakukan ventilasi. Sebelum itu kita ganti dulu kainnya. Letakkan posisi dulu. Jangan menyentuh wajah dan dada. Perhatikan tetap hangat. Setelah itu kita akan melakukan ventilasi. Kita membentuk huruf C, hidung, dagu, dan mulut tertutup. Lalu kita lakukan pengecekan. Setelah itu kita cek apakah dadanya mengembang atau tidak. Jika mengembang, maka ventilasi kita masuk. Setelah itu kita lakukan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada dada bayi, nadi dan pernapasannya. Lalu kita cek jika pernapasannya sudah lebih dari 40 dan nadinya lebih dari 100, maka ventilasi kita berhasil dan kita berikan baik kepada ibu untuk lakukan menyusui dini. Lalu skin to skin dan kita lakukan resusitasi pasca resusitasi. Jika resusitasi jika pernapasannya kurang dari 40 dan nadinya kurang dari 100, maka kita lakukan resusitasi yang kedua. Lalu kita kembali. Kita pastikan hidung dan mulutnya tertutup dan dagunya. Lalu kita lakukan. Jika masuk berarti jika dadanya mengembang, maka ventilasi yang kita lakukan masuk. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Setelah itu kita lakukan pengecekan kembali kepada bayi, nadinya, nadi pernafasannya. Jika bayinya sudah pernafasannya sudah lebih dari 40 dan nadinya lebih dari 100, maka kita akan memberikan bayi kepada ibunya dan kita lakukan IMD dan skin to skin kepada ibunya dan kita lakukan pasca tindakan pasca resusitasi. Jika bayinya tidak juga pernapasannya kurang dari 40 dan nadinya masih kurang dari 100, maka kita lakukan resusitasi kembali. Setelah itu kita katakan kepada bapak dan ibunya bahwa bayi akan segera dirujuk. Bapak ibu dikarenakan bayinya tidak juga merespon dan bernafasnya tidak juga secara spontan, maka kita akan melakukan rujukannya bapak ibu. Bapak dan ibu bisa mempersiapkan dokumen untuk melakukan dokumen rujukan. Setelah itu kita lakukan dokumentasi untuk bayi rujukan dan kita jangan melepaskan PTP saat melakukan rujukan. Kita tahu melakukan PTP. Setelah itu saat kita melakukan rujukan, kita pastikan bayinya bernafas atau tidak dan kita pastikan jika pernafasan nadi dan pernafasannya tidak ada juga, kita pastikan selama 10 menit. Jika tidak ada juga 10 menit,
maka bayi dinyatakan meninggal. Baik Bapak Ibu, dikarenakan bayinya tidak juga merespon dan tidak pernafasan dan detak jantungnya sudah tidak ada lagi dan sudah dipastikan selama 10 menit, maka bayi dan Bapak Ibu dinyatakan sudah meninggal ya Bapak Ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu dan Bapak yang sabar ya, pasti Ibu Bapak pasti bisa melewati ini semua. Setelah itu kita lakukan tindakan pasca resusitasi. Lakukan pasca resusitasi ini jika resusitasi berhasil, jika resusitasi rujukan, jika resusitasi tidak berhasil. Setelah itu kita berikan bayinya kepada orang tuanya. Setelah kita berikan bayi kepada keluarga, maka kita bereskan alatnya. Kita pakai kotor. Berikan ke larutan klorin. Lengkap ini. Untuk mengenai kotor, kita rendam tangan kita ke larutan klorin selama 5 detik, baru kita buka. Kita lakukan cuci tangan. Sekian dari Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.